Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan sedikit tentang entry layer full margin yang beberapa dua video sebelumnya sudah membahas hal ini dan masih banyak yang bertanya ya, bertanya. Pada kesempatan kali ini kita coba untuk penerapannya. Kita coba cari satu pair ya. Eh, Oke, yang pertama sebelum kita lanjut ke sini, kenapa kita harus menggunakan akun Send ya? Itu banyak, ada juga yang bertanya, tidak banyak sih, ada yang bertanya, kenapa harus akun Send gitu ya? Jadi alasannya paling tidak ada tiga, ya menurut saya paling tidak ada tiga. Yang pertama jelas eh, kita dengan menggunakan akun Send akan memiliki risiko 100 kali lipat lebih kecil daripada akun biasa, akun standar ya. Jika Anda lihat kemarin, bayangkan dengan modal 5 dolar atau 500 sen, kita bisa mengawal pergerakan harga sampai 3.000 poin ya. Dengan layar sudah 20 layar dan sudah otomatis secara probabilitas walaupun tidak berhasil hingga target yang kita targetkan, kemungkinan untuk kita exit dengan posisi profit itu jauh lebih besar ya. Karena ibaratnya kita jika menangkap ikan itu kita menggunakan jala ya, menggunakan jala ya. Sedangkan dengan entry single entry itu hanya satu posisi dan kita harus menunggu saat floating, misalnya kebetulan floating hingga floatingnya selesai, apakah dia mencapai SL atau bisa close dalam keadaan profit atau mencapai take profit ya. Jadi dengan 3.000 poin, artinya seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, dalam 2.000 poin kita sudah bisa pasang eh, entry-entry kita dan exitnya bebas. Kapan? Apakah pada saat kondisi semuanya sudah profit langsung kita close? Karena tidak harus menunggu, maksudnya seperti ini, dia apabila lot yang paling bawah sudah tercapai, dia jalan 300 poin aja ke atas, itu sudah kondisi profit semua. Ya. Jadi itu yang pertama ya. Dengan akun demo kita memiliki risiko 100%, 100 kali lipat lebih kecil daripada yang biasanya. Jika akun standar dengan layar yang semalam itu, yang kemarin di video sebelumnya itu, kita membutuhkan 500 dolar, sedangkan dengan akun Sen kita hanya butuh 5 dolar. Itu yang pertama. Yang kedua, otomatis karena risknya kecil, psikologi kita akan jelas terjaga ya, bahkan tidak melibatkan emosi di sini. Dan inilah yang paling penting, poin pentingnya kenapa kita menggunakan akun Sen. Ada alasan ini, alasan nomor dua ini. Itu yang paling penting ya, psikologi. Mungkin Anda sepakat dengan saya, kalau kita trading dengan akun demo itu selalu profit. Mau gimana pun caranya, tanpa analisa pun. Asal masuk pasar, open posisi, tinggalkan saja, tidak pasang SL, tidak pasang TP, lihat beberapa hari ke depan, itu profit. Tidak perlu belajar ini itu, tidak perlu teknik, tidak perlu teori-teori yang indikator ini, indikator itu, tidak penting. Dan kenapa ketika kita membuka akun real itu tidak bisa terjadi hal seperti itu? Itu di sini ya, psikologi ini. Nah, jadi ini yang paling penting di psikologi ini.
hampir semua orang yang baru memulai trading itu ketika akun demo itu selalu profit. Itu dikarenakan psikologinya dan emosinya tidak terlibat dalam trading. Jadi dengan modal 500 sen ataupun 5 dolar, ya otomatis ya emosi kita tidak akan terlibat, ya. Jadi kerjaan kita cuma layar 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 seperti itu. Bedanya dengan akun demo, ini ada nilainya, kira-kira seperti itu. Jadi ini bisa juga sebagai latihan awal melatih psikologi kita. Jadi psikologi kita bisa terbentuk pelan-pelan sehingga kita mempunyai karakter, dan seiring kenaikan modal kita, walaupun ini sen dia naik naik, psikologi kita ikut juga mulai berkembang dengan bagus, dan itulah yang dibutuhkan untuk menjadi seorang trader yang profesional, ya. Jadi tidak bisa tiba-tiba kita mempunyai psikologi yang matang dalam trading tanpa dilatih. Dan ini adalah salah satu latihannya, ya. Oke, ini yang paling penting, ya. Eh, kita coba terapkan yang itu tadi, ya. Contoh, ini contoh, ya. Misalnya kita melihat seperti ini. Jadi dengan entry layer ini kita tidak terlalu memikirkan entry-nya harus betul-betul terkonfirmasi, harus valid. Karena jika valid, ya layarnya tidak kena, kan seperti itu. Jadi gunanya layar ini ada dua. Yang pertama, kalau kita merasa belum terlalu valid tapi sudah yakin arahnya. Yang kedua, eh, apa namanya? Ya poin pentingnya itu sebenarnya, ya. Jadi tidak mesti harus posisi yang valid. Kita juga tidak harus memiliki pengetahuan yang bagus tentang multi time frame, analisa multi time frame. Kita bisa masuk ketika sudah menemukan arah saja. Contoh ini kita melihat GBP USD, ini contoh, ya. GBP USD di time frame daily ini kita melihat di sini sudah yang paling penting adalah ini sudah ada MHP, ya. Seperti itu, artinya pergerakan ini penurunannya sudah ada ciri-ciri akan berhenti sampai di situ, ya. Kemudian di sini kita melihat ada EMA 50. Ini contoh saja, ya. Dan belum menyentuh harga ini, kecenderungannya harga ini kan akan mengejar EMA 50 apabila tren sudah akan berakhir di time frame ini. Kemudian di sini ada CSAK, dan saat ini akan menuju re-entry. Kira-kira seperti itu, ya. Ini di time frame D1. Kemudian kita melihat di time frame weekly, ini akan sepertinya terjadi ekstrim. Di monthly kita lihat ini CSAK sell, ya. Tapi di sini kita lihat misalnya ini area apa namanya? Support yang kuat. Jadi kecenderungannya apabila dia menemukan support yang kuat seperti ini, maka setup re-entry ini, setup CSAK sell ini, maka dia akan terpantul menuju EMA high untuk re-entry. Jadi bukan berarti ini akan membatalkan setup monthly, kira-kira seperti itu. Tapi di sini dia akan naik menuju MA high monthly untuk kembali turun. Tapi kan karena ini monthly, ini kan jaraknya lumayan jauh, ya. Jadi setelah kita menganalisa seperti ini, kita sudah yakin akan tertahan di sini. Ini termasuk support yang kuat. Kemudian tadi di sini ada MHP. Jadi anggaplah kita sekarang memutuskan mengincar posisi buy untuk target ke MA 50 daily. Saat ini harga 32.300-an. Targetnya ini 33.900-an.
Berarti ada sekitar 160 pip ya. Oke, bagaimana cara penerapannya? Kita lihat bagaimana secara eh, logika posisi kita ini akan berhasil walaupun dia eh, jauh ya, walaupun dia misalnya tidak valid, belum valid. Oke, kita anggap ini kita pasang posisi pertama kita misalnya di 32.400 ya. Ini misalnya kita entry di 32.400. Kita di H4 saja biar lebih enak. Kemudian buy limit 32.300, jarak 100 poin. Kemudian 32.100, 32.200 tadi ya. 32.100. Ini misalnya anggaplah buy limit ya. 32.00, 31.900, 31.800, 31.700, 600, 500, 400. Ini yang 0,01. Jadi kita bisa lihat di sini ya, secara logika saja. Seandainya ini posisi ini gagal, misalnya ya, re-entry CSAK-nya udah sampai di EMA low dan masih gagal, eh, bisa jadi ini akan ekstrim, kan seperti itu. Kita masih bisa layani terus pergerakan ini, sampai H4 pun misalnya ekstrim di low BB, ada shadow ke bawah, ini makin bagus. Posisi kita masih enak, dan ini masih sangat aman, kita masih slow ya, jadi tidak ada, psikologi kita tidak terganggu. Ini masih belum ada separuh jalan, kita masih bisa layani terus. Masih turun lagi, masih kita bisa layani hingga 30.400. Kita tidak usah gambar semua, ini sudah masuk mulai 0,02 ya, sampai 30.400. Ini posisi terakhir kita, tidak terlihatan di daily pun tidak terlihatan. Ini demandingnya di sini. Jadi di weekly-nya ya, posisi terakhir kita dengan konsep entry layer seperti yang video sebelumnya, 2000 poin kita bisa layani, berarti kita sampai di 30.400 posisi terakhirnya. Dan dari sini masih ada 1000 poin lagi di 29.400 game overnya, MC-nya. Anda bisa lihat ini jaring-jaring kita ini ya. Sangat kecil kemungkinan, walaupun ini tren turun, tapi sudah ada ciri-ciri tadi ya, sudah ada CSAK daily ya. Sangat kecil kemungkinan ini akan MC. Tapi jika kita single entry, kita masih bisa SL berkali-kali di sini. Karena kita tidak bisa, kadang-kadang tidak sanggup membuat SL 200 pip gitu ya, karena targetnya pun tidak sampai segitu. Ya, dengan entry seperti ini sudah dipasang limitnya, ya sudah tinggal. Tidak usah dilihat pun tidak apa-apa. Ya, itulah kenapa harus akun sen dan kenapa harus mulai dari akun sen. Karena yang pertama latihan mental, dan seperti yang saya jelaskan kemarin, potensinya tidak kalah. Potensi keuntungan dan progres pertumbuhan akun kita pun bisa cepat dengan konsep seperti yang saya jelaskan kemarin ya. Tidak sampai beberapa satu bulan saja kita bisa mencapainya 100% akun kita.
maka 11 bulan akun $5 ini, 5 sen ini bisa menjadi 10.000 ya. Coba Anda cek kembali penjelasan yang kemarin. Jadi seperti itu, mudah-mudahan bisa memberikan semangat kepada kita bahwasanya tidak dibutuhkan modal besar untuk memulai trading, dan memang seharusnya seperti itu ya. Apalagi kita pemula, tidak disarankan untuk deposit. Kalau menurut saya ya, $100 itu pun masih terlalu riskan kalau kita masih pemula. Ya, itu sama saja nanti buang-buang uang. $100 itu kalau Anda terapkan ke konsep yang saya jelaskan ini, 100 bagi 5, 20. Anda akan punya 20 akun. Tidak mesti harus dibuat akunnya 20 ya, bukan berarti seperti itu. Artinya Anda punya kesempatan 20 kali untuk melakukan hal yang seperti ini. Ya. Satu kali berhasil, 100% bertumbuh. Kira-kira seperti itu ya. Jadi itu gambarannya. Dan selanjutnya, kegunaan akun Sen. Bagi yang sudah lama trading, tidak usah segan-segan menggunakan akun Sen. Karena trader profesional manapun, ketika dia akan menciptakan ataupun menguji satu sistem atau satu teknik, dia pasti akan menggunakan akun demo. Ya, jadi ngapain akun demo, akun Sen saja kan bisa 50.000 kan gitu, 100.000, sudah ada 1.000 di tampilannya di akun kita. Ya, jadi poin penting yang ingin saya sampaikan di sini adalah masalah psikologi ya. Psikologi kita harus kita latih sendiri, tidak bisa terbentuk dengan sendirinya. Memang harus kita program diri kita untuk bisa memandang pasar ini, kondisi apapun kita tidak seolah-olah terkecoh gitu ya. Itu yang membuat kita akan bisa banyak mengalami kerugian. Ketika kita pasang posisi sudah pas analisa kita, SL kita disentuh, kemudian harga berangkat lagi, pasang lagi seperti itu juga 2-3 kali saja, itu psikologi sudah rusak. Ya. Dengan cara seperti ini, Anda tidak akan peduli lagi dengan noise, dengan spike, ekor-ekor candle, news segala macam, karena Anda punya 3.000 poin senjata, kira-kira seperti itu. Dan Anda punya 20, jika jarak 100 tadi ya, 20 posisi yang bisa melayani kemana maunya market. Tapi tetap dianalisa dulu, minimal arahnya, dan minimal ada candle CSAK di time frame H4 paling tidak. Karena kan kalau ingin enter layer ini kita mainnya analisa di time frame besar supaya target kita kan jauh. Begitu karena kalau di time frame besar, supaya valid dia butuh ratusan, dia mungkin butuh 500 poin, 700 poin atau 1000 poin ya supaya dia valid. Dan apabila sudah valid, perjalanannya akan jauh. Kan kira-kira seperti itu. Seperti yang saya sampaikan, kita butuh risk reward yang bagus. Sehingga satu posisi bisa 100%, 200%, bahkan 1000% dalam satu posisi ya. Itu saja mungkin pembahasan tentang ini. Nanti jika ada hal-hal yang perlu disampaikan, kadang-kadang kan kita tidak ingat apa yang harus kita sampaikan. Di saat kondisi berjalan, kita menemukan sesuatu yang perlu disampaikan, akan kita buat lagi pelengkap dari pembahasan ini ya. Dan bagi yang ingin mencoba, silakan saya ada sertakan link untuk pendaftaran akun Sen, dan menurut saya salah satu broker yang paling bagus dalam yang menyediakan akun Sen adalah broker FBS ya. Silakan buka, minimal depositnya pun hanya $1 ya. $1 bisa fix rate, berarti 10.000 bisa di broker ini ya. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Dan hari besok kita start trading, sudah bisa mengambil ancang-ancang apakah akan mencoba konsep ini dengan menargetkan mungkin 4 bulan, 5 bulan, ataupun 11 bulan ke depan. Modal kecil ini selanjutnya Anda akan memiliki akun minimal 10.000 US dollar standar. Bukan hanya itu, Anda memiliki
kematangan psikologi dalam trading ya. Berbeda Anda punya dana 10.000 langsung deposit hari ini US dollar dengan dana Anda 10.000 yang Anda rintis dari kecil. Karena seiring perjalanan waktu, psikologi juga terasah, dan itulah salah satu poin yang paling penting jika kita ingin menjadi seorang profesional trader yang menghasilkan dan trading for living ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.